mengkonversikan kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok, papan ataupun bentuk-bentuk lain sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kayu merupakan bahan bangunan yang banyak disukai orang atas pertimbangan tampilan maupun kekuatannya. Dari aspek kekuatan, kayu cukup kuat dan kaku walaupun bahan kayu tidak sepadat bahan baja atau beton. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis ini ya untuk material kayu. Sebenarnya jenis-jenis pohonnya itu ada banyak, bisa sampai 22 pohon yang bisa digunakan untuk material kayu. Cuman kita ambil sebagian aja. Pertama dari pohon jati, kedua pohon kamper, lalu keruing, meranti, pohon nangka, pohon mangga, pinus, damar, dan lain-lainnya. Jadi ada banyak ya. Cuman ini lebih ke apa? Lebih dibutuhkan untuk material kayunya. Jenis-jenis kayu yang ini. Kemudian kelebihan dari material kayu yaitu bahannya alami yang dapat diperbaharui, dapat dibuat dengan berbagai macam desain dan warna, kemudian memberikan efek hangat, bahan penyekat yang baik pada perubahan suhu di luar rumah, tahan terhadap gempa, bobot yang ringan, sehingga tidak terlalu membebani strukturnya. Kemudian kekuatannya terhadap gaya tarik, tekan, dan momen lengkung yang besar. Dapat diangkut dengan cepat dan mudah dalam pengerjaan dengan mesin dan alat sederhana. Kekurangannya yaitu kayu mudah diserang oleh serangga pemakan kayu seperti rayap ataupun serangga lainnya. Kemudian mengandung air dan berpengaruh besar terhadap bentuk kayu. Lalu terbatas diameter kayu menjadikan sulit untuk mendapatkan bahan baku yang lebar. Kemudian kayu mudah terbakar, terutama dalam keadaan kering. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Almer. Silakan, Saudara Almer. Syarat kayu sebagai material konstruksi sama seperti material lain yang biasa digunakan, yaitu mampu menahan bermacam-macam beban yang bekerja dan aman dalam jangka waktu yang direncanakan. Yang kedua, mempunyai ketahanan dan keawetan yang memadai melebihi umur pakainya. Serta mempunyai ukuran penampang dan panjang yang sesuai dengan pemakaiannya dalam konstruksi. Pekerjaan kayu sebelum digunakan sebagai material konstruksi ada dua. Yang pertama yaitu proses pengeringan. Kayu yang baru ditebang memiliki kadar air yang tinggi yaitu 200-300%. Setelah ditebang, kandungan air bebas atau air di luar serat tersebut berangsur berkurang karena menguap. Tetapi penguapan ini masih menyisakan 25-35% kandungan air. Maka dari itu, kayu harus dikeringkan melalui udara alam bebas selama beberapa bulan seperti gambar di atas, ataupun menggunakan dapur pengering atau clean dry, gambar di bawah. Kayu dapat dikeringkan ke kadar sesuai permintaan. Biasanya kadar air kayu untuk kuda-kuda harus kurang dari atau sama dengan 19%. Terkadang diminta kadar air kayu hingga 15%. Namun karena kayu bersifat higroskopis atau mudah menghisap dan melepaskan uap air, pengaruh kelembapan udara sekitar kayu akan mempengaruhi kadar air kayu yang akan mempengaruhi kembang susut kayu dan kekuatannya. Yang kedua itu proses pengawetan. Pengawetan dapat dilakukan dengan cara merendam atau mencuci dengan maksud membersihkan zat makanan dalam kayu agar tidak diserang hama seperti serangga. Sedangkan cara lain adalah dengan pemberian bahan kimia melalui perendaman seperti gambar di bawah dan coating atau pengecatan seperti gambar di atas. Baik, slide selanjutnya
Bisa dijelaskan oleh Saudara Kusuma Iqbal? Silakan. Sebentar, Pak. Ada suaranya, Pak? Tes? Ya. Udah, Bang? Ya, ada. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan sambungan kayu. Nah, di sambungan kayu itu ada sambungan dengan paku. Nah, alat sambungan paku sering dijumpai pada struktur dinding, lantai, dan rangka. Paku tersedia dalam bentuk dan ukuran yang bermacam-macam. Misalnya paku bulat merupakan jenis paku yang sudah diperoleh meskipun kuat dukungan relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan paku yang berulir. Umumnya, diameter paku berkisar antara 2,7 mm sampai dengan 6 mm dan panjangnya antara 40 mm sampai dengan 200 mm. Angka kelangsingan paku nilai dinding antara panjang terhadap diameter sangat tinggi, menyebabkan mudahnya paku untuk membengkok saat dipukul. Terus sambungan dengan baut. Alat sambungan baut umumnya terbuat dari baja lunak atau millsteel dengan kepala berbentuk heksagonal, square, dome, dan flat. Diameter baut berkisar antara 12 mm sampai dengan 30 mm. Untuk kemudahan memasang, lubang baut diberi pelonggaran 1 mm. Alat sambungan baut biasanya digunakan pada sambungan 2 irisan dengan tebal minimum kayu samping 30 mm dan kayu tengah 40 mm dan dilengkapi dengan cincin penutup. Selanjutnya sambungan dengan perekat. Nah, bila dibandingkan dengan alat sambungan yang lain, perekat atau lem termasuk alat sambungan yang bersifat getas. Bagian-bagian kayu keruntuhan sambungan dengan alat sambungan perekat atau lem terjadi tanpa adanya peristiwa perlehan. Alat sambungan perekat atau lem umumnya digunakan pada struktur balok susun atau produk kayu laminasi atau wool laminate timber. Sambungan dengan perekat atau lem berlainan dengan sambungan paku
paku baut, dan pasak. Bagian-bagian kayu tidak disambung pada titik-titik, melainkan pada bidang-bidang sehingga mempunyai kekakuan yang jauh lebih tinggi. Kekakuan tersebut merugikan dalam sambungan rangka batang karena timbulnya tegangan sekunder yang besar. Akan tetapi untuk balok tersusun, sambungan dengan perekat lebih menguntungkan. Dilanjut jenis sambungan yang terdapat pada kayu. Sambungan kayu arah memanjang dan mendatar. Sambungan bibir yaitu adalah sambungan bibir lurus. Sambungan ini digunakan lebih bila seluruh batang dipikul, misalnya balok tembok. Pada sambungan ini kayunya banyak diperlemah karena masing-masing bagian ditakik separuh kayu. Yang kedua, sambungan bibir lurus berkait sambungan kaitan lurus ini digunakan bila akan ada gaya tarik yang timbul. Baik, slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Pak Jatriogo. Silakan. Oh, nggak ada suaranya, Bu. Maaf. Kecil. Coba. Coba cek kok. Ada sih, cuman kecil sih. Halo? Nggak ada suaranya kok. Coba volume mic-nya digedein, itu di. Halo? Baik, maaf untuk itu teman kita Fajar Triyogo kayaknya suaranya lagi itu ya error.
dari mic-nya mungkin. Mungkin saya lanjut dulu. Selanjutnya yaitu sambungan kayu arah memanjang mendatar. Seperti gambar di kanan yaitu sambungan bibir miring. Sambungan bibir miring digunakan untuk menyambung gording pada jarak 2,5 sampai 3,5 meter dipikul oleh kuda-kuda. Kemudian sambungan bibir miring berkait. Sambungan ini seperti pada sambungan bibir miring yang diterapkan pada gording yang terletak 5 sampai 10 cm dari kuda-kuda yang berjarak antara 2,5 sampai 3,5 meter. Kemudian sambungan kayu arah memanjang mendatar yang lainnya, sambungan memanjang balok kunci. Sambungan balok kunci ini digunakan pada konstruksi kuda-kuda untuk menyambung kaki kuda-kuda maupun balok tarik. Kedua ujung balok yang disambung harus saling mendesak rata. Kemudian sambungan memanjang balok kunci jepit. Seperti gambar di kanan ya. Kemudian jenis sambungan yang terdapat pada kayu, sambungan kayu arah memanjang tegak, seperti gambar di kanan, seperti ini. Ya, lanjut. Kemudian slide selanjutnya, pekerjaan rumah kayu akan dijelaskan oleh Saudara Bintang, Dwi Sukma. Silakan, Saudara Bintang. Untuk selanjutnya, pekerjaan rumah kayu ialah bangunan yang menggunakan sistem struktur rangka pemikul dari bahan kayu, yang bisa disebut juga sebagai rumah kayu. Ciri-cirinya yaitu seluruh komponen atap, balok, dan kolomnya menggunakan kayu. Rumah struktur rangka kayu harus menggunakan sambungan takik yang dikenyangkan dengan menggunakan paku. Mas, ada nggak? Ada. Kita ulang ya. Untuk pekerjaan rumah kayu ialah bangunan rumah dengan menggunakan sistem struktur rangka pemikul dari bahan kayu. Bisa disebut juga sebagai rumah kayu. Ciri-cirinya yaitu komponen balok, atap, dan kolom semuanya menggunakan kayu. Lalu rumah dengan struktur rangka kayu harus menggunakan sambungan takik yang dikencangkan dengan menggunakan paku minimal 4 buah. Selanjutnya yaitu struktur atap. Komponen utama dari struktur atap tersebut ialah kuda-kuda. Lalu struktur kuda-kuda kayu umumnya merupakan suatu konstruksi penyanggah atau pendukung utama dari atap. Konstruksi kuda-kuda kayu mempunyai syarat tidak boleh berubah bentuk, terutama jika sudah berfungsi. Selanjutnya balok dan kolom yang digunakan dalam konstruksi rumah kayu biasanya berdimensi 10x10 cm. Fungsi kolom tersebut sebagai penyalur beban dari atas ke pondasi ke tanah. Fungsi balok ring atau ring balok sebagai pengikat kolom antara balok dan kolom dihubungkan dengan sambungan. Selanjutnya dinding. Bisa dilihat di gambar. Fungsinya sebagai pembatas ruang. Sehingga pemilihan materialnya tidak diperlukan yang terlalu kuat. Biasanya digunakan papan kayu dengan dimensi 2x20 cm. Papan kayu yang digunakan sebagai dinding tersebut disusun dengan konstruksi alur lidah. Apabila digunakan kayu sebagai dinding, maka jumlah paku yang digunakan sekurang-kurangnya 2 buah. Lalu penyebab kerusakan rumah kayu
Yang pertama yaitu pengaruh cuaca, kedua serangan binatang, dan pengaruh pembebanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan untuk sesi tanya jawab, dipersilakan. Bang, saya ingin bertanya, Bang. Tes. Ya, boleh. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Rizwansyah, NRP 22-2018-107. Gini Bang, kan waktu kebetulan beberapa hari kebelakang kan saya emang ke rumah saudara. Nah saya tuh ngelihat di kuda-kudanya tuh kebetulan emang rumahnya dari kayu, ada cacat mata kayu gitu Bang. Nah itu tuh kan sebenarnya kan emang gak boleh sebenarnya tuh boleh dipakai apa enggak gitu Bang. Kalau sekiranya boleh dipakai, apakah ada modifikasi dari cara untuk memasangkan kayunya apa enggak gitu Bang? Terima kasih. Pak, saya mau tanya. Gratelin Ali. Ya, boleh silakan. Grate. Untuk penggunaan kayu di tiang pancang, ada persyaratannya enggak? Persyaratannya apa aja? Untuk di tiang pancang, gimana? Grate? NRP-nya 22-2016-130 Gratelin, Pak. Pertanyaannya? Pertanyaannya, untuk penggunaan kayu di tiang pancang, kan ada tiang pancang yang jenis dari kayu. Ya. Itu syarat-syaratnya buat memenuhi biar bisa pakai yang jenis kayu, gimana? Apa aja? Bang, saya mau nanya, Bang. Ya, silakan. Saya Syahreza, NRP-nya 22-2017-119. Boleh pertanyaan. Itu kalau kayaknya itu kan dijemur sampai kering banget kan Bang ya? Gimana? Itu kan dijemur dulu Maaf, suaranya itu putus-putus. Kalau yang baik kayu terus itu kena cairan kayak semen gitu kan, itu kira-kira kayunya bisa menyusut lagi atau enggak Bang? Itu ya dalam proses pengeringan. Iya. Hmm. Nah itu kan kalau sudah habis dikeringin kan bisa dipakai nih. Nah pakainya Ya. tuh buat kolom ini mah, buat kolom. Nah yang masak tuh dipakaikan buat berdiriin rumah, buat kolom. Ya, Nah kayunya tuh kecor kena semen gitu Bang. Itu tuh kira-kira suatu saat nanti tuh kayunya bakal menyusut atau enggak? Ya. Bang masih boleh nanya nggak Bang? Boleh. Ini mohon maaf ya, pertanyaannya kita tampung dulu sebentar. Oh iya. Iya. Berarti sekarang nanya dulu. Jadi kita jawab satu-satu, boleh? Silakan. Mau minta dijelasin tentang kayu komposit. Soalnya setahu saya sekarang tuh udah ada kayu yang dimodifikasi. Jadi bahannya tuh bukan dari kayu murni, tapi udah dicampur sama bahan yang lain. Biasanya digunain buat papan. Soalnya dari tadi tuh belum ada penjelasan mengenai kayu komposit. Oh iya, boleh. Nah.
Ya, makasih ya. Yuk. Pak masih boleh nanya? Boleh. Nama Bari Umban Fajri, NRP 22 2015 056. Mau nanya ini, untuk sambungan kayu itu kan biasanya pakai kayu, pakai paku atol dan lain sebagainya. Itu tuh untuk diameter sambungannya tuh ada maksimalnya nggak? Kedalamannya misalkan untuk sambungannya. Untuk itunya, tiang panjang ke dalamnya. Nggak, jadi setiap sambungan kayu itu kan biasanya Oh. disambungin entah pakai paku atau apa. Nah, Oh iya. si pakunya itu ada maksimal kedalamannya nggak? Atau nggak? Atau bebas gitu? Udah itu aja. Terima kasih. Ya. Ya. Baik teman-teman, sementara ini pertanyaannya saya tampung dulu. Kita tampung dulu. Nanti kita jawab satu-satu. Mohon sabar ya, ditunggu. Izin menjawab pertanyaan Kathleen mengenai jenis kayu yang digunakan. Yang pertama yaitu bahan kayu yang digunakan itu harus cukup tua dan berkualitas dan tidak cacat. Contohnya itu kayu belian. Selanjutnya, ketika semua kayu lunak yang digunakan untuk tiang panjang, kayu tersebut memerlukan pengawetan yang harus dilaksanakan sesuai dengan AAS 1 M13386 dengan menggunakan instalasi peresapan bertekanan. Lalu ada lagi pengawetan dengan tangki yang terbuka secara panas dan dingin. Terus ada beberapa juga kayu yang digunakan tanpa pengawetan, yaitu kayu keras yang tergantung dengan jenis kayu dan beratnya kondisi pelayanan. Udah itu aja. Iya cukup. Iya cukup. Makasih Bintang. Sama-sama.
Ada lagi yang bisa menjawab? Atau masih mikir dulu? Ada, Pak. Eh, saya izin menjawab ya, Pak, untuk pertanyaan yang tentang itu ya, kayu komposit. Di sini ini ya memang kita kurang masukin tadi tentang apa material kayu komposit. Jadi kayu komposit itu saya dapat ini ternyata sebuah material yang dibuat dengan tujuan untuk menggantikan kayu seperti kayu mahal, semakin langka, serta sulitnya kayu pada saat ini sehingga para produsen membuat dari berbagai macam bahan dasar. Salah satunya adalah plastik, yang kemudian hasil produksi dari bahan ini dikenakan dengan istilah wood plastik komposit atau WPC, atau kayu komposit yang disebut. Terus kemudian ini ada kelebihan dari kayu komposit ya. Kayu komposit bisa tahan terhadap air, bebas rayap tentunya, dan tahan terhadap panas, sehingga tidak memerlukan perawatan rutin. Ini ada sedikit kelebihan lagi dari merek ya, misalnya dari merek, salah satu merek bisa anti noda, ada yang tahan jamur, atau pembusukan kayu, kemudian tidak pudar ya, kemudian tidak perlu mengecat atau meminyakinya lagi. Seperti itu paling sedikit dari material kayu komposit. Oh ya, cukup Bang. Mana ya? Ingin menjawab yang pertanyaan dari Farid. Yang pertama, cacat kayu itu ada dua. Ada cacat bawaan yang disebabkan oleh karakteristik alami kayu sebagai respon terhadap uap air di udara, dan ada cacat buatan yang disebabkan oleh pengerjaan yang salah, bisa pada saat pengeringan atau penanganan lainnya. Dan bisa juga penyimpanannya yang tidak tepat. Cacat kayu itu mengurangi nilai ekonomi kayu, menurunkan kekuatan, daya tahan, dan kegunaannya, merusak penampilan, dan menyebabkan pembusukan juga. Solusinya paling sebelum kayu digunain, milih bahannya lebih selektif, atau menempatkan kayu yang cacat di posisi yang tidak terlalu rawan, atau bisa pakai obat kayu sesuai kerusakan yang dialami. Terima kasih. Bagaimana atas jawaban? Baik Bang, terima kasih. Oh iya. Ya. Lanjut lagi atau masih mikir dulu? Ya Pak, sebentar.
Baik, saya mau menjawab ya pertanyaan yang sambungan kayu. Ketika di sambungan kayu ada maksimal kedalamannya atau tidak? Sepertinya kayaknya kalau kedalamannya itu nggak ada batas itu kedalamannya ya. Cuman pas penyambungannya asal nggak nembus ke penampang sambungan kayunya mungkin ya. Itu juga cuma ngaruh ke penampilan aja sih, gitu paling. Oh, jadi ke konstruksinya nggak akan ngaruh nantinya ya? Iya, itu kan mungkin banyak ada yang pakai mur kan kalau sambungan-sambungan kecil. Mungkin kalau yang besar, bangunan-bangunan besar kan bisa menggunakan sambungan beton wheel gitu kalau nggak salah ya. Oke deh. Gimana? Kasih. Bisa diterima? Bisa. Iya, kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi ya, yang belum dijawab. Bisa dijelaskan lagi? Halo? Ada itu Pak, satu pertanyaan lagi, cuman tadi lupa. Nggak ke ini Pak. Tadi kayaknya tentang ini deh, tiang pancang kayu. Pertama gitu. kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah tiang pancang kayu deh. Ada yang belum terjawab pertanyaannya? Tiang pancang kayu. Soalnya tadi itu ya nggak terlalu ini pertanyaannya. Mungkin bisa diulangi lagi satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ini deh, ada ini nggak ya, ada gambungan ada gambar sambungan kuda-kuda sama balok, kuda-kuda kayu ke balok rumah. Baik Pak, bentar. Ini mungkin Pak, contoh sambungan kuda-kuda ininya, pembebanan kayunya. Di layar saya hitam. Oh, ini di layar saya hitam nih. Kenapa ya?
Udah ada. Ya gini aja bisa. Oh. Oh, nggak bisa ya. Share aja. Nah, ini mungkin Pak. Ada Pak? Ya ada. Oke, bagian ini yang penting sih. Jadi kalau untuk kayu biasanya yang masih sering dipakai strukturnya itu untuk kuda-kuda atap. Kalau struktur kayu kolom, terus kayu balok gitu, balok kayu sama kolom kayu gitu, udah agak jarang. Nah ini tolong dijelasin langkah-langkahnya deh, langkah-langkah meletakkan kuda-kuda ke atas balok, terus cara nguncinya gimana biar nggak jatuh. Gitu. Ya Pak.
Ya, izin Pak, mungkin teman-teman masih belum ngerti nih untuk ngejelasin detailnya. Paling Pak. Gini deh, pertanyaan adalah, kan ini kuda-kuda tuh. Nah, itu ada kuda-kuda. Nah, kuda-kuda itu cara masangnya gimana biar nggak jatuh. Kan itu kan ditaruh tuh. Nah, ada kuda-kuda ya, atap ditaruh di atas balok. Nah, apa ditaruh aja terus atau diapain biar nggak jatuh. Atau sambungannya deh, sambungan antara kuda-kuda ke balok itu harus seperti apa? Baik Pak. Nah, Jadi takut suruh dia nyalain kamera, ih sama si bapak gitu. Disuruh nyalain kamera, aku mau di sini ah. Gini. Kamu lihat kalau kayak gini mah malu aja kayak lagi dia. Gak mau, malah keluar rumah. Cutting semua isinya. Lap dulu meja kamu sempat pakai ini dulu. Ini tisunya ambil.
Mungkin saya coba ngejawab langkah kerja membuat sambungan kaki kuda-kuda dengan balok. Yang pertama, siapin dulu alat-alat yang diperlukan sama bahan. Terus mengetam keempat sisi kayu, kiri kanan atas bawah hingga rata, halus, lurus, dan siku antara muka satu dengan yang lainnya. Setelah itu, potong kayu sesuai gambar kerja. Melukis bentuk sambungan kaki kuda-kuda dengan balok tarik sesuai gambar kerja. Lalu membuat pen sesuai dengan gambar kerja dengan menggunakan gergaji potong, gergaji belah, atau pahat, tusuk sampai hasilnya baik. Lalu membuat lubang dengan menggunakan pahat lubang mengikuti gambar kerja dengan kedalaman masing-masing setengah tinggi kayu. Setelah itu membuat takikan pada kaki kuda-kuda dengan menggunakan gergaji potong, gergaji belah, dan merapikan memakai pahat tusuk atau pahat lubang. Setelah itu pasang konstruksi sambungan kaki kuda-kuda dengan tiang penggantung dengan memperhatikan bagian-bagian mana saja yang masih perlu dibenahi agar menjadi bentuk sambungan yang rata. Setelah memasang, sambungan diratakan menggunakan ketam halus. Tuner? Oh, cuma ya udah. Oke, tutup aja dulu deh. Nah, saya jelasin juga. Iya, Pak. Baik, mohon maaf pertanyaan yang terakhir kurang ngerti juga ya. Mungkin nanti dari Pak Aden untuk menjelaskan. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan di close dulu ya, saya ini dulu deh. Iya, Pak. Yang saya maksud tadi itu bagian ini. Jadi itu si kuda-kuda itu nah ini yang bagian kuda-kuda itu ada angkur. Nah itu yang saya maksud itu adalah biar kuda-kuda nggak jatuh gitu. Cuma itu doang sih. Nah angkurnya ini ya ini bagian salah satu bagian penting karena kayu kan nggak bisa disambungin ke balok beton langsung dicor gitu ya, jadi harus ada angkurnya atau itu aja sih tadi pertanyaannya. Terus tadi kalau yang pertanyaan lain udah oke. Nah kalau yang tentang tiang pancang dari kayu, saya sendiri belum pernah lihat sih sebenarnya. Pernah lihat tapi cuma pernah lihat jadinya doang, tapi nggak pernah lihat prosesnya gimana. Jadi kalau untuk kayu tiang pancang, yang saya tahu tiang kayu itu dipakai tidak kayu itu biasanya dimasukin ke tanah tuh buat apa namanya celucuk bambu gitu-gitu ya, buat fondasi gitu bisa. Tapi kalau untuk tiang pancang jarang dipakai sih. Selanjutnya yang lain, kalau tentang tadi sambungan kayu mungkin tanyanya ke dosen yang struktur kayu. Kalau saya kurang paham juga oleh itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Silahkan. Ada yang kurang jelas? Oke, ditutup aja share screen-nya dulu. Oke, sip. Minta tolong videonya dinyalain bentar buat saya screenshot.
Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk yang tadi presentasi, tolong kirimin presentasi sama makalahnya ke email. Terus yang untuk minggu depan itu kelompoknya pekerjaan arsitektural ya. Tolong disiapin. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.